Aku Diana Pangesti, 29 tahun. Usia sekarang 27 ya. Umurku sekarang jalan 29. Nama saya Sidra, umur saya 23. Aku umurnya 24 tahun. Umurku 30 tahun. Di umur sekarang ini, kalau untuk pengurusan finansial, karena juga berumah tangga, jadinya kayak semakin butuh banyak. Kesan finansialnya apa ya? Terutama yang belum berkeluarga itu nabung. Kalau yang aku rasain terkait finansial untuk saat ini tuh apa ya? Mungkin lebih manage uangnya kayak skala prioritasnya. Mungkin karena aku sudah menikah, jadi kebutuhannya bertambah, nggak kayak waktu masih single. Itu kalau tentang finansial merasa kurang sih aku. Kalau sekarang sih keresahan finansialnya tuh apa ya? Kayaknya emang kita nggak bisa ngandelin satu penghasilan aja gitu buat bertahan hidup. Terus kalau nanti untuk nambah anak lagi dan sebagainya kan itu nambah kebutuhan, jadi perlu nambah income yang lain kayak gitu-gitu aja sih. Jadi meskipun kita misalnya ya jasa pembayaran karirnya tuh selalu naik, terus juga mungkin income itu selalu ada. Belum ada tanggung jawab dan masih muda kan, masih pengen punya banyak ya, kayak beli kaos band misalnya. Mikirin untuk anak juga, suami, terus diri sendiri. Ya itu challenge buat aku bahwa kebutuhan itu sekarang nggak cuman untuk aku doang, tapi juga untuk anak, untuk suami, mungkin untuk keluarga, belum nanti untuk tabungan. Kan aku merantau gitu ya, jadi tuh kadang tuh suka bingung untuk menyisihkan yang mana dulu nih, kebutuhannya apa aja. Jadi kayak ya terkait manage-nya aja sih yang kadang suka masih belum balance. Sudah sepatutnya urusan finansial itu jadi concern kita semua, apalagi buat Gen Z dan juga milenial. Hal tersebut divalidasi oleh temuan dari The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey yang menyatakan kalau mengatur uang adalah hal yang paling bikin overthinking milenial dan juga Gen Z. Dikatakan juga kalau lebih dari seperempat milenial dan Gen Z itu merasa tidak aman secara finansial. Lalu, jika sudah seperti itu, apa sih langkah yang paling mudah, langkah yang paling dekat yang bisa dilakukan oleh para Gen Z dan milenial ini untuk mengatasi masalah finansialnya atau mengatasi kekhawatirannya soal finansial ini? Segera kita bahas di Brilioner, semoga kita semua jadi Blioner. Dari temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022, agar dapat memahami laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, mari kita jelaskan satu persatu apa itu indeks literasi keuangan dan apa itu indeks inklusi keuangan. Indeks literasi keuangan adalah indeks pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku keuangan seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sementara, indeks inklusi keuangan adalah indeks ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Oke, terima kasih. Kembali kita lanjutkan konten ini. Masyarakat Indonesia memiliki indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan juga indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Pencapaian tersebut patut kita apresiasi. Kenapa? Karena pasalnya indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangannya itu meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Tapi sebetulnya kalau bisa kita cermati lebih lanjut, itu artinya masyarakat Indonesia tuh sudah mengakses berbagai produk keuangan, namun tidak dibarengi dengan pengetahuan finansial yang mumpuni. Jika kondisinya seperti itu, maka risiko manajerial keuangan yang buruk dan bahkan lebih buruknya penipuan itu bisa menimpa siapa saja. Apalagi kalau kita ngomongin hari ini ya,
di mana semua aspek kehidupannya itu sudah sangat terintegrasi dengan dunia digital kayak gitu. Bahkan hari ini ditemukan terdapat 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman online ilegal, dan 250 entitas gadai ilegal ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi. Pelik banget bukan? Dan sebenarnya kira-kira apa sih hal yang bisa menjadi resolusi dari berbagai fenomena yang ditemukan tadi? Kata kunci yang menjadi topik pembahasan kali ini sebenarnya sudah kita mention di awal, yaitu literasi finansial atau pengetahuan finansial. Dan berbagai persoalan finansial itu bisa kita hadapi dengan bekal pengetahuan finansial yang oke sebetulnya. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud tentang literasi finansial? Literasi finansial adalah kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak dan cerdas, khususnya bagi para Gen Z dan milenial, sehingga mereka bisa menghadapi tantangan finansial yang dimana semakin hari semakin kompleks. Generasi Z dan juga milenial tentunya wajib memiliki pengetahuan yang oke soal literasi finansial, mengingat makin hari harga kebutuhan juga semakin naik, biaya kuliah tentu mahal, lalu persaingan di lapangan pekerjaan semakin kompetitif, pasar saham yang volatile, serta tantangan lain dalam berbagai manajerial keuangan. Selain itu semua, juga hari ini di mana teknologi semakin canggih, kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru seperti transaksi daring atau investasi saham digital dan berbagai platform digital yang membantu kita dalam mengelola keuangan. Manfaat yang akan dimiliki sebagai individu ketika kamu memiliki literasi finansial yang oke adalah tentunya nanti literasi finansial ini berperan membantu kamu dalam merumuskan strategi pengeluaran. Nantinya, literasi finansial ini akan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kamu membuat anggaran, melacak pengeluaran, melunasi hutang, bahkan merencanakan dana pensiun. Khususnya yang terakhir itu, dana pensiun adalah salah satu contoh kasus betapa bagaimana pentingnya literasi finansial wajib kita miliki sebagai individu di Indonesia saat ini. Dana pensiun yang awalnya diatur oleh pemerintah dan juga pemberi lapangan pekerjaan, kini dialihkan ke tiap-tiap individu. Jadi, dibutuhkan literasi finansial yang mumpuni agar perencanaan dana pensiunmu tentunya lebih bijaksana. Pada tingkat yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan bermasyarakat, literasi finansial juga memiliki peran yang sangat penting. Literasi finansial adalah investasi SDM yang tentunya akan turut meningkatkan perekonomian negara. Semakin baik literasi finansial masyarakat, maka semakin baik pula perputaran ekonomi negara tersebut. Dengan bekal literasi finansial yang oke, tentunya individu akan siap ketika harus menghadapi situasi-situasi genting yang terjadi di negara itu. Dan lebih menariknya lagi, pada tahun 2014, dari laporan The Standard & Poor's ditunjukkan bahwa pada negara yang memiliki pendapatan tinggi, kelompok dengan rentang usia 36 sampai 60 tahun itu memiliki literasi finansial yang tinggi. Dan sementara pada negara yang berkembang seperti di Indonesia, kelompok dengan pengetahuan literasi tertinggi adalah masyarakat dengan usia termuda. Jadi penting banget bukan peran literasi finansial dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat Gen Z dan juga milenial. Dan kayaknya nggak ada alasan lagi buat kita semua mengelola keuangan secara ugal-ugalan, bukan? Selain tentunya penting banget buat kehidupan kita pribadi, literasi finansial juga ternyata berdampak buat kehidupan orang-orang di sekeliling kita, apalagi konteksnya masyarakat dan negara. Dan tentunya literasi finansial sangat krusial buat orang-orang yang usianya seperti kita, Gen Z dan juga milenial. Sampai jumpa lagi di Brilioner, semoga kita semua jadi bilioner.